Definisi secara umum. Pengendalian dalam bahasa Inggris disebut dengan controlling, yang merupakan salah satu fungsi utama yang harus dilakukan setiap atasan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan sesuai rencana yang sudah dibuat. Pengendalian dapat didefinisikan sebagai pengawasan untuk memastikan bahwa kegiatan dalam suatu organisasi berjalan dengan sesuai rencana. Definisi menurut para ahli. Pertama, ada menurut Mulyadi 2007-89. Pengendalian merupakan usaha untuk mencapai tujuan tertentu melalui perilaku yang diharapkan. Yang kedua, ada menurut Indra Bastian 2006-70. Pengendalian merupakan tahap penentuan keberhasilan suatu manajemen. Yang ketiga, menurut Mattis and Jackson 2008-89. Pengendalian merupakan pemantauan kemajuan dari organisasi atau unit kerja terhadap tujuan-tujuan dan kemudian mengambil tindakan-tindakan perbaikan jika diperlukan. Yang keempat, ada menurut Robert J. Mockler, mendefinisikan pengawasan manajemen atau pengendalian adalah suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang perlu diperhatikan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan. Yang terakhir, menurut Harold Knowles, pengendalian adalah pengukuran dan koreksi kinerja bawahan agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan perusahaan dapat terselenggarakan. Jenis-jenis pengendalian. 1. Pengendalian pendahuluan. Pengendalian ini memastikan bahwa sebelum kegiatan dimulai, maka setiap anggota organisasi menyiapkan bahan dan modal yang diperlukan sesuai anggaran. Contohnya, pemilihan supplier yang andal untuk menghindari rendahnya kualitas bahan baku. 2. Pengendalian bersamaan. Pengendalian yang berfokus pada saat kegiatan sedang berlangsung. Contohnya, saat kegiatan sedang berlangsung, salah satu mesin mengalami problem, sehingga salah satu staf perlu perbaikan pada saat kegiatan itu berlangsung. 3. Pengendalian umpan balik. Pengendalian ini dilakukan saat kegiatan telah selesai. Contohnya, pada saat kegiatan telah selesai, para tamu memberikan ulasan tentang pelayanan di dalam kegiatan untuk memberikan penilaian agar bisa menjadi bahan perbaikan di masa yang akan datang. Elemen pengendalian. Manajer dapat memfokuskan pada standar dalam bidang fungsional untuk mengukur prestasi. 1. Produksi. Mutu, untuk meningkatkan dan mengelola kualitas produk. Jumlah, hasil yang telah diproduksi oleh suatu perusahaan. Biaya yang telah dikeluarkan untuk melakukan produksi. Prestasi kerja individu, kemampuan karyawan dalam menyelesaikan pekerjaannya. 2. Pemasaran. Volume penjualan adalah hasil akhir yang dicapai perusahaan dari penjualan produk. Pengeluaran penjualan adalah laporan hasil penjualan yang sudah terjual. Pengiklanan adalah melakukan promosi melalui iklan seperti media sosial, billboard, media cetak. Prestasi salesman adalah kemampuan salesman dalam mencapai target penjualan. 3. SDM, hubungan tenaga kerja, adalah hubungan yang timbul antara seorang karyawan dan perusahaan dengan kesepakatan terlebih dahulu antara para pihak. Pergantian tenaga kerja adalah yang dimaksud dalam hal ini mengenai pergantian karyawan dalam periode tertentu yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam perjanjian tanda tangan kontrak antara perusahaan dan karyawan. 3. Tingkat absensi adalah dalam artian kehadiran seorang karyawan sangat mempengaruhi perilaku dan sikap. Downsizing adalah pemutusan kontrak dengan perusahaan yang sebelumnya sudah bekerja sama yang mengakibatkan pengurangan karyawan dalam perusahaan tersebut.
4. Keuangan. Pengeluaran modal adalah sebuah perusahaan mengeluarkan banyak uang untuk membeli aset dan barang baru yang diharapkan dapat menguntungkan perusahaan di masa depan, seperti bangunan atau peralatan baru. Sediaan merupakan salah satu item terpenting dalam laporan keuangan tahunan karena memiliki dampak yang signifikan terhadap neraca dan laporan laba rugi. Persediaan juga merupakan elemen dinamis dalam operasi suatu entitas, di mana persediaan terus-menerus diperoleh, dimiliki, disimpan, diproses, dan dijual. Arus modal, aliran dana bersih yang diinvestasikan keluar pada periode waktu tertentu. Likuiditas merupakan kemampuan untuk memenuhi kewajiban perusahaan dan juga digunakan untuk mengungkapkan posisi keuangan atau aset perusahaan.